Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan latihan soal untuk matematika kelas 5 SD, yaitu materinya tentang operasi hitung pecahan. Oke, kita langsung mulai ya. Kita mulai ke soal yang pertama. Hasil dari 21/8 dikurang 3/4 dalam bentuk pecahan desimal adalah titik. Pilihan yang A 0,225, yang B 0,375, yang C 1,225, dan yang D 1,375. Kita mulai dengan menuliskan pecahannya terlebih dahulu, yaitu 21/8 dikurang 3/4. Kemudian sebelum kita kurangkan, kita akan rubah dulu bentuk dari 21/8. Kita rubah ke dalam pecahan biasa, yaitu dengan cara 8 penyebutnya dikali dengan 2, kemudian ditambah 1. Jadi kalau kakak buat arah panahnya, 8 ini dari penyebutnya, kemudian 2 ini dari angka bilangan bulatnya, dan 1 ini dari pembilangnya. Oke, bisa ya. Kemudian untuk penyebutnya tidak berubah, bawahnya 8. Kemudian untuk 3/4 tidak berubah, dikurang 3/4. Jangan lupa ini kita lakukan perkaliannya terlebih dahulu, baru setelah itu penjumlahannya. Jadi 8 dikali 2, 16 ditambah 1, 17/8. Dikurang 3/4. Nah, setelah ini baru kita akan mengurangkan, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan untuk menyamakan penyebutnya, kita akan cari KPK dari 8 dan 4. Kakak pisah di sini. Jadi KPK 8 dan 4. Kita cari dengan menggunakan kelipatan 8 dan kelipatan 4. Yang pertama, kelipatan 8, yaitu sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Dan untuk kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dan kemudian untuk mendapatkan KPK dari 8 dan 4, kita cari angka yang sama yang ada di dua kelipatan 8 dan 4. Yaitu yang pertama ada 8 dan kemudian ada 16. Dan kalian ambil angka yang terkecil, yaitu di sini 8. Jadi KPK 8 dan 4 adalah 8. Kemudian balik lagi ke pengurangan pecahannya, jadi di sini per 8 dikurang per 8. Untuk 17/8, karena penyebutnya sama, jadi pembilangnya tidak berubah. Tetap 17. Namun, untuk yang penyebutnya berbeda, yaitu tadinya 4, sekarang berubah menjadi 8, maka pembilangnya pun ikut berubah. Yaitu dengan cara penyebut yang sudah berubah 8 dibagi dengan penyebut awalnya 4, lalu dikalikan dengan pembilang sebelumnya, yaitu 3. Dan ini kita lakukan pembagiannya terlebih dahulu. Kakak bantu sedikit, 8-nya ini diambil dari penyebutnya, 4-nya diambil dari penyebut yang lama, dan 3 ini diambil dari pembilang yang lama. Oke, sekarang kita lanjutkan pengurangannya. Yang 17/8 ini tetap 17/8 dikurang 8 dibagi 4, 2, dikalikan 3, 6. Menjadi 6/8. Oke, kakak lanjut di sampingnya. Jadi 17/8 dikurang 6/8. Setelah penyebutnya sudah sama, kalian bisa kurangkan pembilangnya. 17 dikurang 6 menjadi 11/8. Dan ini hasil dari 21/8 dikurang 3/4. Namun masih dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang kita akan merubahnya ke dalam bentuk desimal dengan cara pembagian rumah.
kakak buat pembagian rumahnya di sini. Jadi 11 yang di dalam rumah dan 8 di luar rumah. Pertama kita cari perkalian 8 yang paling dekat dengan 11, yaitu 1. Dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian kurangkan 11 dikurang 8, 3. Dan 3 tidak bisa dibagi 8. Jadi kita pakai tanda koma dan kita tuliskan angka 0 di belakang 3. Kemudian cari lagi perkalian 8 yang paling dekat dengan 30. Yaitu dapat 3. 3 kali 8, 24. 30 kurang 24 sama dengan 6. Kemudian tuliskan 0 lagi di belakang 6. Kemudian cari lagi perkalian 8 yang mendekati 60. Yaitu 7. 7 kali 8, 56. Kurangkan 60 kurang 56 sama dengan 4. Dan tuliskan 0 lagi di belakang 4. Kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40. Dan habis. Jadi bentuk desimal dari 11/8 adalah 1,375. 1,375. Jadi jawabannya adalah yang D. Dan sekarang kita ke soal yang kedua. Hasil dari 3/7 dikali 21/30 dalam bentuk bilangan desimal adalah titik. Pilihan yang A 0,1. B 0,2, C 0,3, dan D 0,4. Ya, langkah pertama kita tuliskan dulu operasi dari pecahannya, yaitu 3/7 dikali 21/30. Dan kemudian kita sederhanakan, yaitu kakak ambil satu angka di pembilang dan satu angka di penyebut. Satu-satu jadi kita sederhanakan. Yang pertama kakak ambil pembilangnya yaitu angka 3. Dan penyebutnya adalah angka 30. Nah dari kedua angka ini akan kakak bagi dengan angka yang bisa sama-sama dibagi. Yaitu 3 kakak bagi dengan 3 dan 30 juga nanti kakak bagi dengan 3. Dan 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 30 dibagi 3 hasilnya sama dengan 10. Jadi kakak kembali lagi ke pecahannya, angka 3 di sini seperti kakak coret, dan kemudian kakak ganti dengan angka 1. Dan 30 juga begitu, 30-nya kakak coret, kakak ganti dengan angka 10. Oke, sekarang kita ke angka 21 dan angka 7. Nah di angka 21 dan di angka 7, ini juga kakak akan sama-sama bagi dengan angka 21 itu bisa dibagi dengan 7, dan 7 bisa dibagi dengan 7. Jadinya 21 dibagi 7 di sini sama dengan 3. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian balik lagi ke operasi pecahannya. Jadi angka 21 kakak coret. Itu seperti kakak bagi dengan 7. Jadi di sini sisanya 3 atau hasilnya 3. Dan 7 ini juga kakak coret menjadi angka 1. Oke, dari sini kemudian kakak tulis ulang nih. Yaitu hasilnya jadi 1, kemudian per 1 di sini dikali 3/10. Dan 1 dikali 3 untuk perkalian ya. Perkalian itu pembilang dikali pembilang atau yang atas dikali yang atas. Kemudian yang bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut. Nah jadinya 1 dikali 3 itu sama dengan 3. Dan 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi hasilnya 3/10. Untuk dalam bentuk pecahan biasa. Nah sekarang kita akan rubah ke dalam bentuk bilangan desimal atau pecahan desimal. Yaitu dengan cara pembagian rumah. Kakak gambar rumahnya dulu. Kemudian kakak masukkan angka 3 di dalam rumahnya. Dan kemudian angka 10 di luar rumah. Dan sekarang kita akan mulai membaginya. Langsung kita bagi yaitu 3 dibagi 10. Dan karena 3 di sini angkanya lebih kecil dari 10. Jadinya nggak bisa kita bagi. Langsung saja kita pinjam 0, di atas. Jadi kakak tuliskan 0 di belakang angka 3. Nah kemudian baru 30 dibagi 10. Atau cari perkalian 10 yang paling dekat atau yang pas dengan 30. Yaitu di sini 3 hasilnya. Karena 3 dikali 10 sama dengan 30. Dan ini habis. Jadi 0,3 itu hasil dari pembagian 3/10. Jadi di sini kakak tulis 0,3.
Dan ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini. Dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.